Oke, teman-teman, lanjut lagi kesempatan kali ini. Gini Bang, saya membuat podcast ini kan karena ini Bang, emang hobinya ngomong kan gitu. Tapi ya karena kan ini apa ya namanya, karena hobinya ngomong, kita baca, kalau nggak kita salurkan itu kan ya. Jadi apa ya, suka jengkel sendiri kadang-kadang kan gitu. Nah, oleh karena itu siapa tahu juga berguna ya. Dan syukur-syukur kalau podcast ini juga berguna ya. Karena yang selama ini yang kita bicarakan ya nggak jauh dari persoalan buku ini Bang. Iya. Dan isinya. Iya, Pak. Jadi buku dan isinya. Ini saya sebenarnya ini pingin ngobrolin terkait Edmund Husserl. Yeah. Bacanya Husserl apa Husserl? Husserl. Jerman ya. Tahu dah. Edmund Husserl. Nah, yang unik dari Edmund Husserl ini kan kalau tidak salah fenomenologi ya. Iya. Nah, iya. Khasnya dia ini kan tokoh fenomenologi. Nah, kalau boleh ini Bang, apa namanya, fenomenologi itu bagaimana itu Husserl itu apa namanya, akhirnya kalau kita ngelahamin fenomenologi ini kan kayak semacam fenomena. Ya, katanya ya. Fenomena. Artinya di situ ada peristiwa, bisa peristiwa ya, atau sebuah pengalaman. Ya, sebenarnya pengalaman. Sebenarnya sebuah pengalaman di masyarakat yang terlihat kan gitu, sesuatu yang terlihat ya. Teralami. Ya. Teralami. Kalau terlihat itu kan empirical. Oke. Berarti yang teralami, misalkan teralami orang yang rumahnya kebakaran. Bagaimana perasaannya itu, kan gitu? Enggak, contoh yang paling gampang gini. Kita pasang lilin, kita hidupin lilin. Itu kan kita empirik tuh, melihat lilin. Ya. Tapi sebenarnya belum fenomenologis. Belum fenomenologis. Taruh tanganmu di atas lilin itu, terasa panas. Nah, itu kira-kira gitu. Oh, itu ya. Menceburkan diri ke Jadi dalam, ke dalam kenyataan. Artinya saya mempunyai pengalaman, tapi pengalaman itu juga harus saya uji dulu oleh ini, misalkan keterlibatan. Kita melibatkan. Saya belum pernah tahu teh ini misalkan. Ya. Hanya mendengar dari omongan orang. Nah, kalau sampai baru lihat. Nah, baru lihat. Ini teh ini, Cak. Masih empirik. Teh itu mana rasanya? Teh itu manis. Maka saya coba teh itu benar manis apa enggak. Kira-kira gesernya di situ, Cak. Dari kita melihat, kita melibatkan diri. Nah, itulah kira-kira makna sebenarnya ya, bedanya sedikit antara empirik dan fenomenologi. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Jadi artinya kan gini, kalau misalkan kita melakukan penelitian ini Bang ya. Nah, kamu pakai paradigmanya apa ini? Oh, paradigmanya itu kalau positivis itu kita ngelihat apa namanya, ukuran ya kan, angka atau contoh ya ilmu alam kan gitu. Kalau saya menanam padi pasti tumbuhnya gabah, ya padi juga kan gitu. Ya kan itu Bang. Nah, tetapi kalau itu positivis. Yeah. Tapi kalau konstruktivis di situ ada fenomenologi kan gitu. Iya nggak? Fenomenologi. Maka ininya adalah ada etnografi. Yeah. Ya, pendekatannya adalah etnografi. Yeah. Ada studi kasus. Nah, saya nggak bahas tentang metode ini, nggak kepingin tahu soal apa namanya metodologi. Iya, itu lain. Tapi saya ingin tahu bagaimana sih Husserl itu. Iya, tadi dia Husserl, jadi kan dia sebenarnya kayak semacam reaksi juga mungkin ya terhadap positivisme. Jadi ketika ilmu sosial itu yang diawali oleh siapa ya, Auguste Comte. Comte ini kan dia memang
menganggap bahwa dunia sosial ini untuk sebagai sebuah ilmu itu harus pakai ukuran-ukuran yang kemudian akhirnya istilahnya kita bisa memetakan dunia sosial. Kayak dari statistik lah umpamanya, berapa jumlah penduduk di suatu kampung, siapa aja isinya, berapa laki-laki, berapa perempuan. Nah itu titik berangkat positivisme yang kayak begitu, angka dan statistikalnya kan gitu. Nah tapi kan kemudian belakangan orang sadar juga bahwa dunia sosial tidak sesederhana itu. Kita tahu bahwa satu kampung isinya berapa orang gitu, terus tahu berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa anak-anak, kita tahu segala macam, jumlah masjidnya berapa, jumlah ininya berapa. Tapi kan sebenarnya kita belum tahu tentang masyarakat desa itu, kecuali kita satu berinteraksi, kita masuklah ke situ ngobrol dengan mereka, atau kalau bahkan yang lebih partisipan observer, yang etnografi itu kan. Nah, umpamanya sampean bikin tentang petani, sampean nggak sekedar lihat dari jauh atau banyak menonton mereka umpamanya nyangkul. Tapi alangkah baiknya sebagai peneliti coba juga ikut nyangkul. Partisipan observer namanya. Itu juga itulah masuk ke dalam dunia fenomenologisnya. Jadi kita ikut ngerasain nih. Walaupun itu juga ada batasan-batasan sesuai bidang ilmunya. Kan tadi kita bicara yang paling fenomenologis itu memang etnografi. Tapi kesini kan ada agak tengah-tengah sedikit. Kayak saya ilmu administrasi kan nggak harus umpamanya untuk meneliti suatu organisasi, umpamanya perusahaan, nggak harus saya jadi pegawai di perusahaan itu toh. Itu etnografis. Kalau aku yang peneliti administrasi ya cukup sebatas aku berinteraksi lah, paling nggak melibatkan diri dalam bentuk interaksi kan gitu. Nah pengalaman fenomenologisnya, kalaupun kita mau dalam organisasi begitu tanpa kita jadi pegawainya ya kita sengaja menanyakan hal-hal yang sifatnya pengalaman. Gimana Pak rasanya kerja di sini? Satu yang khas lah, pekerjaan tambang gitu kan. Nah kita tanya, gimana Pak? Berangkat jam berapa? Gimana ini, capek nggak? Atau gimana Bapak kalau ada anak lagi sakit atau gimana? Nah, hal-hal seperti itu kan bukan kita yang ngalamin, tapi kita sengaja menggalinya ke arah itu. Nah, itu contoh terapannya. Itu contoh fenomenologi, terapan fenomenologi. Iya, dalam dunia penelitian lah paling enggak kan gitu. Nah, tapi kalau sebagai filsafat, nah ini lain lagi. Nah ini user ini bisa apa sebenarnya? Sebenarnya ini pijakan user ini filsafat. Nah kalau filsafat, dari sisi filsafat seperti apa itu Pak? Artinya bagi dia fakta yang paling kuat dalam kehidupan sosial manusia itu namanya kesadaran. Kesadaran ini, consciousness ini dianggap sebagai lebih unggul daripada fakta yang kelihatan dari luar. Tapi kan tadi kalau diperdebatkan secara filsafat sih sebenarnya nggak ada ininya juga ya, nggak ada ujungnya juga sebenarnya menurutku. Artinya apakah dunia manusia ini, dunia sosial ini adalah penjumlahan statistik, atau dia sebenarnya perilaku empirik, atau dia sebenarnya kesadaran itu kan gitu. Sebenarnya menurut saya ya semua sebenarnya kalau kita mau bersikap adil ya terhadap dunia sosial itu sebenarnya dia mengandung semua itu gitu. Hanya kan tadi begitu itu diterapkan dalam konteks epistemologis lah akhirnya kan gitu, arahnya mau ke yang objektif atau mau ke yang subjektif. Nah, ini dia mengarahkan ke yang subjektif. Jadi artinya bahwa Husserl ini adalah seorang tokoh filsuf yang awalnya dia menolak positivisme, ya kan gitu, karena dianggap positivisme melihat sebuah persoalan itu diukur secara matematik, kan gitu. Sementara di kehidupan sosial masyarakat itu tidak selalu diukur secara matematis kan gitu. Nah, lebih kurang gitulah. Contoh misalkan saat ini adalah sekarang kan banyak banget kan yang berubah. Apalagi dengan perkembangan teknologi ini Bang, ya kan itu perkembangan teknologi ini kayak seperti yang saya alami lah, saya alami seakan-akan dulu
2015 di mana buku-buku saya itu karena saya menjual buku-buku yang khusus ya kan, khusus untuk yang dipakai untuk referensi orang yang tugas akhir terutama. Iya, teori lah. Teori. Kayak misal yang mau skripsi, tesis, bahkan atau disertasi atau ini penelitian kan gitu. Nah, 2015 saya seakan-akan awalnya saya mempunyai karena saya jualannya itu laris Bang, sampai Kupang saya ini masuk di Kupang, Papua, Ambon, Aceh, Sumatera, Andalas itu konsumen saya banyak untuk buku-buku sosial humaniora dan filsafat. Nah, sampai saya pernah terpikir, nanti anak saya ajarkan jualan buku ini saja. Ini kan cara pandang saya masih positivis, karena melihat bagaimana saya jualan buku pada waktu itu. Orang Josh Ritzer, buku teori sosiologi modern Josh Ritzer, itu sekali pesan itu orang bisa 50 eksemplar, 100 eksemplar. Belum lagi buku teori sosiologi, teori strukturasi Anthony Giddens. Wah, ini banyak itu yang pakai. Laku. Bourdieu, Foucault, Derrida, itu banyak banget yang pakai. Nah, dari situ saya melihat, makanya saya akhirnya terpikir bahwa anak saya nanti kalau saya biarkan diterusin nama anak saya aja, kan gitu. Kayak diwariskan seakan-akan kan gitu. Nah, di perkembangannya ternyata artinya sebuah dinamika sosial dalam kehidupan manusia ini tidak mesti selalu kita melihat dengan cara positivis. Itu tadi kan positif saya, cara melihat positif kan gitu. Salah. Gimana itu? Sorry, itu kan ya itu memang istilah positivisme ini memang suka menipu ya. Nah, menipunya gini ya, dia bukan berarti lawannya dari negatif. Oke. Bukan. Positif di sini itu berarti sesuatu yang pasti. Oke. Umpamanya maaf ya, kayak orang hamil gitu, begitu jadi bilang positif hamil. Nah, itu sebenarnya maknanya ke situ. Maknanya ke situ. Bukan lawannya negatif. Nah, artinya gini, makanya saya maksud bukan makna negatif. Bukan. Tapi yang saya maksud karena saya menghitung dengan matematik tadi. Tadi itu kan saya maksud kesimpulannya kan positivis kan gitu. Nanti anak saya akan saya warisin dengan jualan buku, saya ajarkan tentang jualan buku. Ini kan positivis. Di perkembangannya zaman di mana buku-buku itu sudah beralih ke PDF melalui telepon genggam yang bisa kita baca di mana-mana. Setelah itu 2018 buku itu jauh berkurang dan sangat jauh, bahkan dibuat nutup sewa aja gak masuk, apalagi waktu itu di UI dinaikkan kan gitu. Nah, artinya bahwa fenomenologi ini juga sulit juga. Orang mungkin bisa melihat bisa mempunyai asumsi atau ini ketika melihat dari tataran luar. Ya udah, Cak, lu jual aja dilewat ini kan gitu. Kan nggak tahu, karena sementara kamu nggak tahu apa yang sebenarnya saya rasakan. Kan gini, kalau kita bicara filsafat kan otomatis nggak bisa lepas dari yang namanya syarat filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah,
menurut saya epistemologi ini adalah sebuah cara ilmu pengetahuan yang dia dapat dari orang tersebut, yang menurut dia, kemudian saya pakai buat menilai sampean. Ya? Yang saya pakai buat nilai sampean. Sementara secara hakikatnya saya nggak tahu apa yang sampean rasakan. Ini kan kebijaksanaan. Ya. Nah, ini seringkali tidak terjadi di dalam sebuah pemikiran. Nah, ini bagaimana, Pak? Jadi tadi benar juga sih. Artinya fenomenologi Husserl lah paling enggak ya, karena ada beberapa fenomenologi lain juga ya. Fenomenologi Husserl ini kan mengajarkan kita paling tidak untuk poce itu apa ya? Menunda penilaian, memasukkan ke dalam tanda kurung, kalau istilahnya kira-kira gitu. Kita punya asumsi, kita punya nilai-nilai, kita punya habitus yang itu melekat dalam diri kita, dan ketika kita berinteraksi apalagi dalam bentuk sebuah penelitian yang memang benar-benar penelitian untuk tujuan akademik, yang kalau dia menggunakan fenomenologi, dia harus memasukkan semua asumsi-asumsi awalnya tadi dalam tanda kurung, dia tunda kan gitu. Umpamanya gini, paling sederhananya, saya mau meneliti soal perempuan malam, umpamanya itu yang paling ekstrim lah ya. Nah, kan saya sudah punya ya dari awal perasaan atau pemikiran bahwa ini pekerjaan yang tidak bermoral atau apapun lah. Berisiko, kalau berisiko kan banyak ya, tapi kalau yang ini kan penilaiannya jatuhnya ke moral. Oke, penilaian orang. Iya. Penilaian pada umumnya. Supaya saya bisa menggali sisi pengalaman yang sesungguhnya yang dialami, itu kan saya harus menunda dulu. Bukan saya buang, saya tunda saja, bahwa akhirnya saya tak paham bahwa saya orang baik-baik gitu, ibaratnya gitu, yang saya nganggap bahwa ini pekerjaan yang tidak bermoral, umpamanya kan gitu. Tapi ini saya masukkan ke dalam tanda kurung buat sementara saya coba interaksi sama orang ini kan gitu. Nah, itulah kira-kira metode sebagai metode. Oke. Fenomenologi sebagai metode penelitian. Nah, bagaimana dalam konteks kehidupan sehari-hari bisa macam-macam. Yang tadi mengajarkan kita untuk sedikit lebih rendah hati, bahwa apa yang kita lihat secara empiris belum tentu itu yang dialami, yang sama dialami dengan orang itu. Apa yang kita lihat bisa jadi di baliknya ada lagi sesuatu yang lain lagi. Kita bongkar, ada lagi di belakangnya lagi hal lain lagi, berlapis-lapis kan gitu. Palingnya kita punya dalam kehidupan kita punya kerendahan hati seperti itu. Mau nggak mau. Keren ya berarti Husserl ini ya. Keren, tapi ya tadi ada kesulitan orang masuk ke dalam pemikiran Husserl ini kan karena dia kayak jadi spesifik ya. Berarti kan kalau kita ngambil rata-rata umpamanya ya, yang orang mengalami hal-hal yang ekstrim gitu kan langka ya. Kita kan umumnya hidup dalam dunia yang rata-rata. Ya itu tadi. Kita nggak pernah berbuat kejahatan, kita nggak pernah berbuat umpamanya kekerasan, atau kita nggak pernah berbuat hal-hal yang ekstrim lah gitu. Nah itu kan golongan kita kan, apa yang kita alamin ini kan jadi masuk dalam rata-rata, dan itu sebenarnya bisa ditangkap oleh statistik. Iya. Nah ini apalagi sekarang ini ditangkap oleh yang namanya AI. Iya. AI ini kan, itu satu contoh. Nah satu contoh ini kan AI ini, seakan-akan AI ini tahu diri kita sampai ke perasaan. Iya kan gitu. Kenapa dia bilang begitu? Nah, ini seringkali kita tertipu oleh di media-media sosial, misalkan di Facebook atau di Facebook ya yang sering. Setiap hari penting di situ dibuatnya hari penting. Soekarno anaknya begini. Padahal kok tahu dia? Oh, baru nyadar saya. Dulu saya pernah waktu berapa tahun lalu saya pernah menulis tentang ini, terus habis itu dirangkum sama dia, lalu Nah, ini makanya artinya masyarakat ini supaya nggak mudah sekali untuk terus habis itu untuk mempercayai sebuah yang tadi. Kita bayangkan di zaman Husserl belum ada yang namanya AI, kan gitu. Nah,
ketika muncul AI dan AI mensimulasikan, jadi sebenarnya dia bukan ini kan, dia mensimulasikan kan gitu, mensimulasikan sesuatu. Jadi sebenarnya yang lebih tepat kalau untuk AI itu kita mendekatinya kan dengan siapa, Baudrillard ya. Baudrillard ini kan dia menceritakan tentang satu kopi yang lebih dianggap lebih real daripada aslinya. Kayak tadi lah, robot sekarang sudah sangat bisa mirip dengan manusia. Apalagi di Jepang itu. Apalagi dengan bukan sekedar geraknya, tapi dia bahasanya itu sudah mendekati bahasa manusia. Tapi orang kan tahu sebenarnya harusnya ya, orang harusnya tetap tahu bahwa itu adalah hiperrealitas total. Dia bukan manusia gitu, dia tiruan manusia. Walaupun dia, tapi kelihatannya seakan-akan lebih real dari manusianya. Iya. Nah, makanya banyak orang kesepian akhirnya ngobrol sama AI. Contoh ya. Karena dia nggak nyaman ngobrol sama manusia yang real. Bahkan bisa begitu. Artinya itu fenomenologi yang dibentuk oleh mesin. Tapi itu bukan fenomenologi. Kalau bagi Husserl ya pasti itu bukan fenomenologi lah. Orang mesin yang melakukan kan. Yang kita sebut fenomenologi itu kan yang dialami manusia. Makanya ada konsep kesadaran. Consciousness kan gitu. Nah, ini teman-teman memang kalau melihat kalau memperhatikan obrolan kita dari awal sampai ke belakang, ini kayak apa aja kita ingin ini ya Bang ya, tapi sebenarnya masih fenomenologi itu. Jadi dahsyatnya menurut saya ini Husserl ini sangat sebuah tantangan sih, atau membuka kesadaran kita bahwa artinya setidaknya walaupun kita nggak tahu hakikat orang yang dirasakan oleh orang itu, minimal kita mempunyai kesadaran agak bijaksana sedikit, nggak main stigma kan gitu loh. Tujuannya itu kan itu. Nah ini menarik. Nah quote-nya si Husserl itu apa Bang? Gimana? Dia bilang fenomenologi itu quote-nya, saya bisa membaca. Bukan itu dari aku. Jadi ada ya teman-teman, kalau waktu saya di S2 dulu, saya buat tesis di kata pengantar itu saya di ujungnya saya ngomong gitu. Terinspirasi oleh Husserl. Kenapa sampai jadi bukan kata-kata Husserl. Emang sampai nulis fenomenologi waktu itu? Enggak, waktu itu ya tadi. Jadi saya nganggap bahwa ketika baca Husserl itu sebuah tantangan karena sulit sebenarnya, pemikirannya dia itu nggak gampang untuk kita serap ya. Nah, tetapi di masa era itu di tahun-tahun itu, di waktu pengerjaan tesis itu memang aku lagi, karena kan aku budaya korporasi kan, budaya organisasi. Nah itu salah satu metode masuknya memang harus fenomenologis kan gitu. Lah akhirnya saya di situ mengutip atau bukan mengutip sih, saya bilang gitu bahwa terinspirasi oleh Husserl, saya ingin menutup kata pengantar ini dengan kata-kata berikut. Nah itulah saya bilang, Anda bisa membaca 1000 buku tentang api, tapi sesungguhnya Anda belum tahu tentang api itu sebelum tangan Anda ditaruh di atas api kan gitu. Keren. Yang tadi aku contohkan kayak tadi lilin tadi kan. Atau teh tadi ya kan. Nanti dia levelnya sebenarnya fenomenologis, epistemologis lah ya. Bagaimana masuk ke pengetahuan yang lebih dalam daripada sekedar yang kita lihat. Kalau sekedar ngelihat itu baru melihat permukaannya. Umpamanya kita duduk di pinggir jalan lihat orang lagi nunggu bus. Itu kan hanya sebuah penglihatan. Begitu kita mulai interaksi, kita datang deketin dia, terus kita ngobrol, itu sebenarnya sudah mulai masuk dunia fenomenologis tuh. Iya. Nah itu kira-kira gitu. Oke teman-teman, sampai di sini. Ya. Semoga cukup panjang juga. Obrolan kita kali ini berguna dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Tapi tetap membaca. Kalau ingin untuk mendalami pemikiran Husserl, harus cari juga baca referensinya. Referensi ya. Oke, salam literasi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.